Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah pada malam hari ini kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan kultum, saya memohon ridho kepada Bapak dan Ibu sekalian, salat tarawihnya diimami oleh anak saya. Mohon ridhonya karena baru menyelesaikan 30 juz di pesantren, dan kalau tidak diuji ya langsung di mentalnya ditampilkan kan nanti terpendam ya. Makanya diusahakan setiap momentum sholat sunnah itu dimanfaatkan untuk sekaligus murojaah. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tema pada malam hari ini adalah makna i'tikaf. Yang ngasih jadwal ke saya itu nggak ngasih tahu temanya. Jadi ya sedikit-sedikit lah ya. Sedikit-sedikit saya sampaikan makna daripada i'tikaf. Bahwa alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-22. Jadi pertama kali sikap kita sebagai seorang mukmin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala adalah mendalami rasa syukur kita. Ya. Jadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai malam yang ke-22. Dan ini merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesehatan untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah Allah wajibkan berpuasa, yaitu di tahun kedua Hijriah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin itu di tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi setelah hijrah ke Madinah sudah 1 tahun belum ada saum Ramadan. Kemudian tahun kedua Hijriah itu diwajibkan berpuasa. Bahkan di tanggal 17 Ramadan di tahun pertama Rasulullah bersama para sahabat melaksanakan saum, itu adanya perang Badar ya. Diwajibkannya pertama Ramadan, ada peristiwa besar di bulan Ramadan itu di Ramadan pertama, yakni perang Badar. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi Rasulullah itu sepanjang hidupnya setelah di Madinah itu beliau beretikaf sebanyak 8 kali ya. Sebanyak 8 kali i'tikaf di 10 terakhir Ramadan full, siang dan malam ya. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah, beriktikaf selama 10 hari full, siang dan malam. Siap enggak ini ya? Siap ya. Ada beberapa pendapat para ulama dalam hal ini, seperti Imam Maliki. Imam Maliki itu ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf full, maka Imam Maliki itu mewajibkan 10 hari 10 malam. Jadi kalau enggak 10 hari 10 malam itu batal iktikafnya. Ya. Jadi mulai kemarin di malam ke-21 ba'da maghrib teng ya, sampai nanti di akhir Ramadan maghrib malamnya takbiran itu baru selesai. Ya, tidak boleh keluar dari masjid
Itu menurut pendapat Imam Maliki. Itu i'tikaf seperti itu, ya. Karena Rasulullah selama 8 kali beriktikaf itu full. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Ini untuk memaksimalkan spiritual, ya, memaksimalkan ketakwaan itu di 10 terakhir Ramadan. Karena biasanya kalau 10 terakhir Ramadan itu konsentrasinya itu udah kemana-mana, ya. Udah mikirin pulang kampung, ya, mikirin lebaran, mikirin amplop, nyiapin amplop tuh nukerin duit yang baru, ya, biasanya seperti itu. Nah, ujian keimanan itu di situ, di 10 terakhir Ramadan, ya. Nah, itu menurut pendapat Imam Maliki. Jadi syarat dan ketentuan i'tikaf, ya, 10 hari 10 malam. Tidak boleh keluar lingkungan masjid, ya. Nah, ada pendapat yang lebih ringan, ya. Ada pendapat yang lebih ringan, yakni pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpendapat tidak harus 10 hari 10 malam, ya. Kita nih ketika kita memasuki Isya berjamaah, ya. Kemudian dilanjutkan sholat tarawih, mendengarkan tausiah, kemudian nanti dilanjutkan dengan witir, tadarus Quran, kemudian setelah itu pulang, ya, sahur di rumah, balik lagi. Selama dia di masjid itu termasuk i'tikaf, ya. Cuma diniatkan, ya, diniatkan nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat, tidak harus dilafazkan, ya. Niat itu kan ada di dalam hati, ya. Lafaz itu untuk membantu mengkondisikan niat kita, ya. Seperti dalam sholat. Sholat itu para ulama itu diantaranya Imam Syafi'i itu, ya, itu untuk membantu mengkondisikan hati kita dalam berniat dilafazkan, ya. Padahal lafaz itu bukan niat, lafaz, ya. Jadi adanya dalam hati, ya. Usolli fardul isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lil fardhu lillahi ta'ala. Allah. Nah, ketika takbir itulah hati kita meniatkan, ya, Allahu Akbar, ya. Jadi berbarengan dengan takbir itu niat, ya. Kalau lafaznya di luar, ya, lafaz itu di luar niat sebelum takbir, ya. Nah, ketika takbir Allahu Akbar, nah itulah niat di situ, ya. Nah, niat ketika kita duduk di masjid, ya, masuk ke dalam masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabliyah Isya, ya. Ketika kita duduk di situ kita niat. Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i itu termasuk i'tikaf, ya. Boleh di siang hari, boleh di malam hari. Nah, tinggal milih pendapatnya yang mana, ya. Kalau kita mau saklek menurut Imam Maliki, ya silahkan full, ya, 10 hari 10 malam. Kalau kita puasanya 29 berarti 9 hari 9 malam, ya, karena kan menurut prediksi, ya, kita di negara kita insyaallah kan untuk tahun ini 29 hari, ya. Kecuali Muhammadiyah kemungkinan 30 hari menggenapkan, ya. Kita tinggal pilih yang mana, 30 hari atau 29 hari, ya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Jadi ini salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan hanya di bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Kenapa Rasulullah dan para sahabat itu memaksimalkan ibadah di 10 terakhir Ramadan? Karena pertama, ya, untuk memaksimalkan ketakwaan tadi. Kalau kita di rumah berbeda dengan kondisinya dengan di masjid, Pak, ya. Bapak Ibu pasti berbeda. Ngaji tadarus di masjid sama tadarus di rumah berbeda. Kalau bareng-bareng lebih semangat tadarusnya, ya. Di rumah paling 2 lembar 3 lembar udah ngantuk, ya. Tapi kalau di masjid insyaallah, ya, semangat, ya, dalam melakukan ibadah itu lebih semangat daripada di rumah. Nah, oleh karenanya ketika di masjid inilah, ya, memaksimalkan di 10 terakhir Ramadan ini dalam rangka untuk memaksimalkan ketakwaan itu tadi. Kita sudah berjuang selama 20 hari untuk berpuasa Ramadan, untuk qiyam Ramadan, ya. Jadi salah satu keutamaan salat tarawih berjamaah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam, ya, barang siapa yang salat tarawih bersama imam, man qama ma'al imam hatta yansarifa,
sampai selesai bersama imam sampai selesai, kutibalahu lailata, kutibalahu lailah, ya. Allah tetapkan pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk, ya. Jadi kalau kita sholat tarawih sampai selesai imam, ya, insyaallah pahalanya seperti pahala sholat malam semalam suntuk. Selama 20 malam kita sudah sholat tarawih, insyaallah kita sudah seperti 20 malam kita melaksanakan sholat sunnah. Dan kita mungkin sangat berat, ya, sekelas-kelas kita mungkin sangat berat. Kalau para ulama dulu mungkin sudah terbiasa, tapi kalau kita sangat berat untuk melaksanakan semalam suntuk kita sholat malam. Nah, oleh karenanya kita harus cerdas untuk mendapatkan pahala ini. Berarti kita istiqomah dalam melaksanakan sholat sunnah tarawih selesai bersama imam, ya. Bagaimana kalau nggak selesai bersama imam, ya? Misalnya sholat tarawih selesai pulang, ya, nanti witirnya di rumah, ya, hanya mendapatkan pahala sholat sunnah, tidak mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, ya. Karena di masjid saya itu Bapak Ibu sekalian, rakaatnya itu 23 rakaat, ya. Jadi setelah 8 rakaat hampir separuhnya pulang, ya. Separuhnya pulang, tinggal beberapa sab saja, ya. Ya, tetap dapat pahala sholat sunnah tarawih, tetapi tidak mendapatkan keutamaan sholat semalam kan rugi. Di rumah mungkin kalau dilanjutkan dengan tadarus sih nggak masalah, ya. Tapi kadang kan di rumah lihat handphone, ya kan. Jadi sayang gitu, ya. Momentum Ramadan ini ada keutamaan yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Maka mari kita optimalkan dan maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW selalu melaksanakan i'tikaf di masjid selama 10 terakhir Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu, di 10 terakhir Ramadan kita tahu, ya, mungkin para penceramah sudah menyampaikan bahwa di 10 terakhir Ramadan itu adanya Lailatul Qadar, ya. Ini yang kita cari, ya. Kalau di Indonesia itu malam Lailatul Qadar itu berbeda pendapat, ya. Karena kalau Muhammadiyah kan duluan nih, ya kan. Kalau udah 21 berarti dia udah 22, ya kan. Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Nah, oleh karenanya kita harus memaksimalkan di setiap malam bulan Ramadan, ya. Manfaatkan untuk baca Al-Qur'an, manfaatkan untuk qiyam Ramadan, ya. Insyaallah ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir Ramadan, ketika malam Lailatul Qadar itu turun dan kita mendapatkannya, insyaallah kita sudah beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, ya. Ini bukan main-main yang Allah berikan bonus, ya, ibadah di bulan Ramadan. Maka karena di sini masjid ini udah kondusif, ya, sudah adem, kita manfaatkan masjid yang sudah enak ini untuk sama-sama taqarrub ilallah di malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga keimanan kita, Allah jaga keistiqomahan kita, sehingga kita keluar Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunatal witri salat